Halo semuanya, balik lagi di channelku dan hari ini kita bakal bikin review tentang motor ini. Ini itu apa? Ini itu adalah Yamaha Gear atau Mio Gear tahun 2021 yang posisinya sekarang lagi gue jual. Nah, ini itu motor bisa dibilang entry level yang paling murah ya untuk di Yamaha. Ini cc-nya 125 dan dia head to headnya sebenarnya agak unik nih. Dia head to headnya sama si Honda Beat setahu gue, karena segmennya adalah segmen entry level motor paling murah. Walaupun ini uniknya dia pakai 125 cc, di Yamaha itu nggak ada 110 atau 115, tahu gue udah nggak ada. Jadi mereka hanya fokus di 125 cc minimal, cc yang paling kecil. Basic mesinnya sendiri sama dipakai di berbagai jenis motor. Kayak ini tuh kalau nggak salah sama kayak yang X-Ride New, Frigo segala macam yang sudah pakai ACG alias starter halus. Makanya di motor ini ada dua opsi. Di yang mahal, yang ibaratnya yang kelas yang lebih mahalnya, dia ada, setahu gue ya, ada start stop kok. Sementara yang entry level itu nggak ada. Setahu gue pembedanya hanya itu doang. Jadi menurut gue untuk entry level ya ini mungkin fiturnya adalah yang paling tinggi. Nah terus gue nggak tahu ini ada di yang versi bawah apa enggak. Ini kita dapat answer back system kunci. Jadi mirip sama yang ada di Vario LED old, Vario new segala macem. Di Beat yang sekarang segala macam itu ada semua fitur kayak gini. Yang kalau misalkan kalian naruh motor di parkiran atau di mana, dia bisa bunyi, ya kan? Nyari posisinya ada di mana. Dan ini masih komplit ya, masih ada kuncinya. Nah, kayak begini motornya. Kalau dari tenaga sih, kan kemarin gue sempat ada Mio M3 tuh, gue cobain. Tenaga menurut gue sih mirip-mirip ya sama Mio M3. Irit borosnya sama, menurut gue nggak ada pembeda signifikan kayak ini boros banget. Bahkan dibandingkan Beat, menurut gue ya boros iritnya ya mirip-mirip juga gitu loh. Nggak bisa kalian berharap wah kalau cc-nya lebih kecil irit juga, enggak. Borosnya menurut gue sih nggak beda jauh ya. Mungkin kalau misalkan Beat asumsi 1 liter misalkan 50, ya ini mungkin 45, 47 sekitar itulah. Pembedanya terlalu sedikit. Nah, ban bawaannya itu seingat gue tuh depan 78, 70, 90 kalau nggak salah ya. Ini udah pernah diganti soalnya nih ban depan nih ya. Jadi bannya masih baru banget ini nih. Kalau nggak salah 2024. Nanti gue coba cari tulisan 2024 nya, agak nggak kelihatan sih. Ini 80, sorry, agak nggak kelihatan sih. Ini 80 per 80 yang ini nih. Seingat gue sih depan itu pakainya 80 per 90, belakang 90 per 90 kayaknya. Nah sementara ini belakang tuh digedein jadi pakai ukuran 100 per 80 atau 100 per 90 gitu. Pokoknya diganti ya. Jadi ban udah diganti dan kondisinya tebel. Remnya sendiri depan belakang masih konvensional, depan cakram, belakang tromol. Terus ya masih belum ada radiator ya, belum ada radiator. Kuncinya sendiri belum model keyless ya kan, karena masih pakai kunci besi begini. Dan dia belum pakai penutup yang modelnya kayak Nmax yang dipencet dia nutup. Jadi dia kalau kalian mau ngunci ini tuh ya mau nggak mau manual kayak di gini set. Nah gitu, jadi nggak ada pilihan untuk kayak Honda kan kadang-kadang ada peceklekannya gitu tuh, ini nggak ada. Terus kalau di Mio M3 itu di kanan itu ada kotak kecil lah ya, gue bilangnya kotak kecil itu orang-orang tuh pada buat naruh rokok karena ukurannya pas banget sama bungkus rokok kebetulan. Di sini nggak ada. Terus yang unik, gue nggak tahu nih ini previous owner yang nambahin apa emang ada dari dealer. Itu dia ngasih ini nih, gantungan barangnya kayak gini nih. Nah, gantungan barangnya tuh kayak begini, depan ada dan di bawah ini, belakang ini juga ada nih. Ini kan ciri khas nih Mio pada naruh di sini nih. Ini juga ada, jadi gantungannya ada dua. Terus di bagian kiri itu udah dikasih power outlet. Ini menurut gue bagus sih. Jadi kalau kalian mau ngojol, mau apa, perlu perjalanan yang harus perlu GPS dan segala macem yang harus di charge, ini ngebantu banget. Dan ini bisa buat bawa botol minum ukuran 600 ml dengan mudah masuk sini. Oke, itu lampu depan ini unik nih. Ini gue satu hal yang gue benci dari Yamaha adalah ciri khasnya Yamaha itu begini. Kadang-kadang nih lampu depan itu masih pakai bohlam ya, lampu depan itu masih pakai bohlam, speedometer itu masih pakai bohlam semua. Sementara lampu utamanya udah LED tuh, lampu atas bawah tuh udah LED semua nih tuh.
lampu atas bawah sudah LED semua, tapi lampu senjanya dia masih pakai bohlam, dimana menurut gua agak-agak aneh yang sininya kuning, orange atau apapun kalian sebut, ininya putih banget. Jadi menurut gua agak-agak nyambung, tapi ya it's okay lah, nggak ada masalah sih. Kalau kalian mau ganti bohlam itu juga harganya bohlam kalau kalian beli di online paling cuma 25.000 sepasang. Belakang juga full bohlam ya, ini belakang full bohlam, jadi nggak ada LED sama sekali ya, nggak ada fitur apa-apa, cuma begini doang motornya. Tapi satu hal yang gue suka dari motor ini adalah bagasinya ini lumayan, nggak gede-gede banget, tapi nggak kayak motor-motor dulu yang kecil nih bagasinya. Dan ini aki ada di sini setahu gue nggak pernah bongkar akinya. Terus apa lagi ya, tankinya tuh nggak usah 4,2 liter, nggak begitu gede, tapi dia tuh rapih. Menurutku tuh rapih banget. Untuk area sininya ya wajar lah gitu, ini motor masih oke banget. Dan yang gue suka adalah, gue pikir pas waktu gue mau ngambil motor ini dia nggak ngasih footstep belakang. Jadi kalau kalian kalau tahu ya, kalau pakai Mio Karbu lah kita sebutnya, Mio Karbu zaman dulu itu, kalau kalian ingat pijakannya tuh ada di sini nih, plastik gini nih. Bayangan gue bakal kayak gitu, nggak taunya dia ada lagi tuh. Jadi kalau misalkan kalian ngeboncengin orangnya tinggi gede, atau misalkan di atas 150 cm lah, orangnya tinggi lah, orang ukuran umum Indonesia, dia bisa nginjak footstep ini nih. Ini menurut gue bermanfaat nih. Sementara kalau kalian misalkan boncengin bocah anak SD masih kelas 1, 2, 3 segala macam, kan footstepnya susah tuh, dia bisa nginjak di sini nih. Nah, jadi masih relatif nyaman. Ini berguna banget nih buat ibu-ibu menurut gue. Terus footstepnya depan itu dia cukup jauh ya, jadi kalau mau agak selonjor itu masih dapat. Tapi juga kita misalkan kaki mau nekuk, kayak misalkan mau cornering agak agresif itu, walaupun nggak mungkin banget nih motor kayak gini, itu di sini juga enak nih pijakannya. Itu menurut gue sih unik sih, ini desain ini tuh unik banget, jadi ya bermanfaat banget buat orang Indonesia gitu. Terus ini juga kayak ada ornamen bodi kasarnya, ini tuh kayak ya kalau jatuh ini buat nahan dulu gitu loh. Ini makanya agak keluar sedikit kan, jadi kalau baret moga-moga sebenarnya jangan sampai ya, tapi kalau misalkan jatuh ya mungkin yang diajar duluan yang ini sama area ini nih. Terus di sini juga ditulisin multi purpose gitu-gitu, walaupun gimmick ya, sport utility, motor kayak gini sportnya buat apa gitu loh, tapi oke lah, ini cara mereka nekan budget tapi rapi banget. Terus satu hal yang gue suka dari motor ini adalah ketika gue bongkar, kan kemarin kan sempat gue perbaikan, ini spare partnya common-nya banyak banget sama Mio M3, sama Xeon, sama apa lagi, Mio M3, Xeon, Soul GT, Frigo, itu banyak banget part tukeran. Jadi di sini tuh spare partnya gue jamin gampangnya bukan main. Jadi kalau misalkan ada kerusakan, gue yakin motor ini gampang banget buat dibenerin. Nah kayak gitu. Ini overall menurut gue motor ini kan harga bekasnya kan sekitar 11-an lah ya, 11 juta untuk tahun 2021. Menurut gue sih worth it banget menurut gue ya, karena dengan harga 11 juta kalian dapat motor yang relatif muda, teknologinya paling baru, fiturnya oke, dan spare partnya gampang, irit juga. Jadi kalau buat entry level, misalkan buat nganter istri ke pasar, buat motor operasional istri, motor pertama anak sekolah, menurut gue sih ini motor worth it banget gitu loh. Atau misalkan kalau bapak-bapak misalkan kalian buat ojol, atau kalian misalkan motor ini buat apa misalnya operasional segala macam, menurut gue ini worth it banget. Dan gue suka banget warna silver ini, silvernya mirip-mirip silvernya MT gue, matte begitu, jadi kelihatannya unik aja gitu loh. Biasanya kan silver kan chrome banget, ini agak-agak matte, dan warna matte itu agak lebih cocok buat dikasarin karena nggak perlu maintenance gila-gilaan, walaupun resikonya gampang baret kelihatan mencolok begini nih gitu. Nah oke, kayaknya segitu aja video dari gue. Intinya menurut gue ini motor cocok banget buat kalian yang butuh motor buat harian, buat ke pasar, buat operasional segala macam, ini oke banget. Dan untuk merawat motor ini menurut gue Yamaha itu ya lebih baik lah dibandingkan kompetitornya untuk nyari spare part after salesnya. Menurut gue jauh lebih baik dibandingkan brand-brand lainnya. Oke, kayaknya segitu aja video gue dari gue hari ini. Semoga apa yang gue sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di video gue berikutnya.